Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Nah teman-teman, pada sore hari ini akhirnya aku memutuskan membangun mood aku dan semangat aku untuk bikin cemilan nih. Ya hitung-hitung buat menghemat ya. Karena akhir-akhir ini tuh kayaknya suami aku lagi suka banget nyemil daripada beli gitu. Berhubung di rumah aku ada kulit pangsit, jadi aku mau manfaatin buat bikin cemilan nih. Aku punya seperempat dada ayam, lalu aku campur dengan 3 butir bawang putih, 1 ruas daun bawang, 1 buah wortel, terus 1 butir putih telur. Nah ini aku juga tambahin kecap asin, terus juga ada tambahin garam, saus tiram, lada bubuk, dan juga kaldu jamur ya. Jadi rencananya hari ini aku mau bikin kayak pangsit gitu, pangsit rebus atau pangsit kukus ya namanya, tapi bisa digoreng juga. Kenapa aku kukus? Supaya lebih awet aja gitu teman-teman. Jadi nanti kalau mau digoreng tuh nggak usah ditaruh di freezer gitu ya. Jadi tuh ini bisa ditaruh di kulkas bawah karena nanti kan udah matang. Jadi bisa dinikmati kukus maupun goreng. Tapi biasanya suami aku lebih suka digoreng sih. Mungkin ini pembuatannya mirip sama dimsum, tapi aku nggak tahu resep dimsum seperti apa karena belum pernah bikin juga. Dan aku belum pernah nemu kulit dimsum ya. Jadinya tuh adanya tuh pangsit. Ini tuh udah beberapa kali aku bikin di rumah. Biasanya tuh nanti dimakan bareng kayak pas bikin bakmi atau mie rebus atau mie goreng atau mie ayam gitu, itu enak. Jadi kayak gorengannya gitu ya. Mau buat lauk juga enak, misalnya untuk kayak pengganti nugget. Nah ini semuanya udah aku taruh dalam chopper, terus tinggal aku chopper dulu. Nanti juga aku tambahin tepung tapioka ya, tapi menyusul. Nah tadi juga aku sempetin tambahin es batu 3 atau 4 biji gitu yang kecil-kecil kotak. Tujuannya tuh supaya adonan lebih kenyal gitu ya. Aku juga pakai putih telurnya aja, nggak pakai kuningnya supaya tuh kenyal adonannya. Nah ini di chopper agak halus, tapi aku nggak halus banget sih, lebih suka yang agak kasar. Aku tuh sebenarnya pengen banget bikin dimsum, cuman tuh kalau dimsum kan harus ada kulit dimsumnya ya, beda sama kulit lumpia. Terus juga harus ada udangnya. Biar enak gitu, tapi aku lagi nggak punya udang. Nah ini setelah agak halus kayak gini aku tambahin dengan 5 sendok makan tepung tapioka. Jadi nggak aku timbang ya teman-teman, ini tuh kayak dikira-kira aja sih. Nanti tuh hasilnya pangsitnya enak banget kalau dicocol pakai saus sambal maupun pakai saus kacang. Itu mirip apa ya? Mirip kayak batagor, tapi bukan batagor sih, siomay goreng yang kemarin aku beli. Apa ya, pokoknya kayak gitulah. Ini juga aku tambahin keju ya biar lebih gurih. Ini seberapa seleranya aja. Ini pakai keju cheddar, terus udah deh tinggal aku chopper lagi. Sebenarnya nggak usah dichopper, nggak apa-apa sih, tinggal diaduk-aduk pakai sendok atau spatula, tapi biar praktis aja sih, biar gampang dan cepat bercampurnya. Nah ini aku chopper lagi sebentar aja ya, sampai si adonannya tuh kecampur aja. Selang beberapa menit udah tinggal nanti kita bentuk ya di dalam kulit lumpianya. Mungkin pas aku upload video ini tuh di sore hari ya, jadi sekaligus menemani waktu sore hari teman-teman di sana, waktu senggangnya. Nah ini adonannya sudah jadi seperti ini ya, bertekstur. Nah tinggal diratain semuanya. Ini tuh agak berat karena memang aku tambahin tepung tapiokanya agak banyak. Tapi memang tujuannya seperti itu sih, aku nggak pengen yang terlalu berdaging kayak nugget. Jadi nanti kayak kurang kenyal kalau terlalu berdaging. Sebenarnya tuh nyetok cemilan kayak gini dulu sering aku lakukan ya teman-teman, kayak kadang bikin cilok yang aku stok buat cemilan gitu ya. Jadi kalau pengen makan tuh tinggal kukus. Terus tahu aci, tapi ini tahu aci udah lama banget aku nggak bikin, pengen nyetok tapi kadang tuh mager gitu. Tapi besok-besok pengen gitu, pengen juga nyetok kroket kentang. Kayaknya tuh enak ya. Jadi kalau sore-sore atau malam hari pengen nyemil, ngobrol bareng suami gitu, bisa dinikmati cemilannya. Nah ini tuh jadi kulit lumpianya aku basahi dengan air ya teman-teman. Ini pakai tangan tapi udah bersih ya tangannya. Aku tuh lupa kalau di depan aku tuh ada kuas. Nanti aku basahi dengan kuas. Terus aku masukkan atau isiin ke dalam tengah-tengah kulit lumpianya, lalu aku bentuk kayak gini aja lah, bebas sembarang ya, yang penting kebentuk gitu kayak siomay gitu. Nah ini akhirnya aku pakai kuas.
stokan pangsit ayam kayak gini tuh kalau misal kita bikin bakso atau bikin mie ayam di rumah gitu ya, itu cocok banget jadi toppingnya, baik direbus maupun digoreng tuh dua-duanya enak. Sebenarnya banyak banget ya aneka jenis cemilan maupun jajanan yang bisa dibikin dari rumah dan bisa di stok di dalam freezer. Tapi tuh kadang-kadang niat kita aja ya teman-teman yang kadang tuh suka banyak magernya. Aku pun seperti itu, padahal kalau bikin sendiri kayak gini tuh dapatnya banyak. Meskipun kayak gini kan dengan ayam yang sedikit ya, dengan ayam 1/4 kilo gitu. Tuh dapatnya banyak banget nantinya. Pengen deh besok-besok tuh bikin apalagi buat nyetok gitu, kayak entah risol ataupun pastel. Kadang tuh suami aku gitu loh, bikin cemilan kayak di stok gitu, karena katanya kangen udah lama nggak dibikinin cemilan. Salah satu upaya menghemat juga sih ya di 2025 ini yang kemarin masih banyak diperdebatkan di kolom komentar, simpang siur masalah PPN. Katanya ada yang bilang, Badama kita tuh gak terkena dampak PPN karena bahan pokok tuh bukan termasuk barang mewah. Tapi kalau menurut referensi dan literasi berita yang aku dengar sih, jadi tuh begini, kayak minyak goreng premium kemasan bermerek misalnya, mungkin kan ada tulisannya tuh di dalam beritanya. Selain minyak goreng merek pemerintah, yang mana berarti merek minyak kita ya, itu kena PPN teman-teman. Terus kayak beras premium, mungkin kayak beras kemasan yang bukan merek pemerintah kan berarti selain SPHP ya, berarti itu juga kena dampak juga. Tapi sih mudah-mudahan sih enggak ya, aku juga berharapnya sebagai ibu rumah tangga juga enggak, karena di sini kan juga budget belanja aku minim. Tapi ya apapun nanti ke depannya ya kita semoga bisa menghadapinya dengan baik. Terus juga masalah listrik katanya tuh yang daya 2.200 ke bawah itu nggak dapat kenaikan PPN. Bukan nggak dapat ya bun, tapi tuh kita lagi didiskon nih tarif listriknya yang daya 2.200 ke bawah selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari. Nanti per Maret 2025 kita udah tarif normal ditambah PPN 12%. Jadi begitu. Nah tadi tuh si pangsitnya udah aku kukus ya teman-teman. Jadi aku kukus sekitar kurang lebih 20 menitan biar tanak. Terus ini ada sisaan gitu ya. Jadi aku mau bentuk di kulit pangsit yang udah aku gunting kayak gini. Mau langsung aku goreng. Ini tuh juga enak kalau langsung digoreng tuh kayak kayak bakso goreng gitu deh rasanya. Pangsit goreng isi gitu ya, enak lah pokoknya. Jadi mau digoreng mau dikukus tuh enak. Cuman tuh kalau nyetok mentah kayak gini dibentuk di kulit pangsit terus juga di freezerin, biasanya tuh suka kulit pangsitnya patah-patah, makanya tuh aku kukus dulu. Jadi kalau udah dikukus mateng, nanti mau dimakan dikukus lagi ataupun digoreng tuh tetap enak, kenyal banget, dan disimpannya tuh nggak perlu repot dan nggak saling menempel satu sama lain ya, karena kulitnya udah matang. Nah ini ya, aku tuh bersihin banget nih sampai ke bawah-bawah wadahnya karena sayang nanti juga biar memudahkan pas dicuci choppernya. Mungkin cemilan ini juga bisa dijadikan ide jualan kali ya. Tapi untuk aku sendiri tuh sekarang karena memang waktunya udah terbatas, jadinya tuh sekarang paling ya bikin cemilan untuk pribadi. Oke, ini yang sisaannya langsung aku goreng. Jadi gorengnya begini aja. Ini nanti tuh mateng dibuat lauk pakai nasi tuh enak, apalagi dicocol saus sambal. Jadi tuh crispy, terus dagingnya berasa banget keres-keres, terus kenyal di dalamnya. Oke, digorengnya juga nggak terlalu lama sih, karena kan ini kulit pangsit cepet mateng ya. Terus isiannya juga karena udah dicoper gitu ya, menyatu juga nggak terlalu lama buat matenginnya. Jadi nanti tuh kenyal banget, enak deh, keres-keres. Ini goreng sedikit karena memang sisaannya cuma sedikit sih. Jadi ini tuh karena udah nggak tahan juga. Jadi pengen digoreng buat dicemil. Nah, jadi tuh setelah ini langsung diangkat kalau kulit pangsitnya udah coklat kemasan atau golden brown. Seperti ini. Teman-teman boleh recook ya, nanti buktiin sendiri rasanya kayak gimana. Kadang tuh kalau beli di luaran tuh udah mahal ya, tapi kalau bikin sendiri tuh bisa lebih murah, dapatnya banyak. Terus juga bisa buat mengisi waktu senggang juga. Jadi anggota keluarga juga ikut termanjakan perutnya. Nah
ini sih di pangsit ayamnya yang udah dikukus juga udah mateng. Aku tuh lupa ya, harusnya tuh dikasih jarak, tapi nggak dikasih jarak, alhasil tuh pada kayak nempel. Tapi nggak ada masalah sih ini. Karena ini nanti udah mateng terus gampang disimpannya, jadi tuh nggak bakal hancur gitu ya, meskipun ada kulit yang nempel gitu. Ini tuh enak banget, nanti kalau misal pengen disajikan tuh digoreng atau dikukus lagi gitu, atau buat campuran mie rebus, bakmi, pokoknya enak deh. Ini juga bisa untuk mengisi waktu senggang di weekend atau akhir pekan bersama keluarga kalau misal pas lagi nggak kemana-mana. Jadi bisa nyemil bareng-bareng, cemilannya enak, sehat juga pastinya karena dibikin sendiri di rumah. Nah, aku sendiri tuh kadang suka bingung ya, kalau cemilan asin begini kan bisa di stok gitu ya. Kalau cemilan manis tuh biasanya apa sih Bun referensinya yang bisa di stok di kulkas? Jadi tuh sewaktu-waktu kita pengen ngemil tinggal ambil stokannya, tinggal dihangatkan atau tinggal digoreng gitu ya. Paling apa ya, piscok gitu ya, tapi kayaknya tuh cuma piscok, pisang aroma, terus apa lagi ya kira-kira? Kalau ada yang tahu boleh ya komen-komen di kolom komentar, supaya menambah referensi aja buat aku, supaya lebih sehat juga nyetok cemilan sendiri, lebih sehat juga dompetnya karena lebih hemat, dapatnya banyak. Nah ini tuh dapatnya agak lumayan ya, satu kontainer food container itu lebih sedikit nih, aku taruh di kontainer yang kecil juga. Nanti yang terakhir aku mau cobain tuh rasanya mirip banget sama dimsum sih kalau menurut aku, mungkin kalau ditambahin sama udang gitu kali ya lebih enak. Ini tuh akhirnya pakai tangan karena saking ini udah nggak terlalu panas ya Bun, karena tadi tuh sempat aku diamkan beberapa menit karena ini tuh saling nempel. Dipotong-potong terus digoreng juga enak kayak batagor. Batagor ayam. Oke, ini aku mau coba yang udah dikukus, udah nggak tahan dan rasanya tuh enak sekali. Jadi tuh gurih banget, terus teksturnya tuh kenyal, keres-keres, pokoknya enak lah. Dan setelah ini nanti stokan cemilannya mau aku simpan dalam kulkas bagian bawah aja. Aku tutup food containernya, nggak usah ditaruh di freezer. Ini tuh udah awet ya karena udah mateng. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Terima kasih ya atas supportnya selama ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.